Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan au idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladun salih yad'u lah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah. Nastati wa nabda yakni barnamijuna fi visiting lecture wa insyaallah taala fi hadhihi lailah sanabhas yata'allaq bi kaifa tatbiq al-waqt khasatan fi biladina Indonesia wa khasatan yani askurukum ala khudurikum wa aidan ila ustadina al-kiram al-muhadir fi hadhihi lailah al-ustad Dr. Eris Munandar Magister Ekonomi. Jazakallahu khairan ala khudurik. Ana yakni fi hadhihi lailah sa'idun jiddan limada lianna sanabhas wa aidan sanasma' yata'allaq mungkin bi al-akhbar al-jadid yata'allaq bi al-waqf khasatan fi Indonesia. Okay, the first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise to be constant to the last messenger, the true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Brother and sister in Islam, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Today we will talk about the Waqf, specifically in our country, Indonesia. I think our topic is important for us because Waqf today not only about the Islamic philanthropy, I think, but is a part of our religion. So, if today we will discuss, we will maybe listen from our great speaker, yeah, this tonight, yeah, I think is a part of our deen, is our religion, is our Islam. Hatur nuhun kangge sadayana khususnya kangge Ustadzinal Kiram nih pangresta Ustadz Eris Munandar Magister Ekonomi Magister apa nih Magister Ekonomi Keuangan gitu ya. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada program Visiting Lecture di P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Surajul Falah, Bogor. Hari ini extremely happy, ya saya senang sekali kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang ilmuwan muda, ya muda cendekia, insya Allah, yang akan membahas terutama isu-isu terbaru terkait dengan bagaimana sebenarnya nadoriyah wa aidon tatbiqul waqaf fi Indonesia al-yaum ya. Jadi bagaimana sebenarnya wakaf ya baik itu secara teoritis ataupun secara praktis ya implementasinya khususnya yang ada di Indonesia karena wakaf ini sudah berjalan cukup lama ya dalam arti lebih spesifik yaitu cash wakaf ya atau al-wakaf bin nukud ya. Itu baru kalau wakaf kan sudah dari dulu sekali. Mungkin nanti boleh ini dari Prof Yunan nih dari baru sana di makam-makam di sana saya yakin pasti wakaf gitu ya. Nah, baik.
Nah, hari ini kita kedatangan pembicara, ya, dosen tamu kita luar biasa, Ustadz Eris Munandar, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Saya dengar STI Al-Hidayah itu sejak lebih kurang kayaknya sekitar tahun 2010-an kayaknya itu ya, 2010-2014 lah ya gitu ya. Jadi ini kok namanya sama gitu ya, cuma beda Tasikmalaya karena kita di Bogor Iya. gitu. Mungkin ini ya Pak, one heart kali gitu ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama dapat hidayah. Ya, baik Bapak sekalian, menghemat waktu, kami nanti persilahkan kepada Ustadz Eris untuk memberikan presentasinya terkait dengan wakaf. Kemudian setelah itu nanti akan saya bertanya lebih kurang 2-3 pertanyaan. Setelah itunya lagi, ya baru nanti kita diskusi bertanya, kita ngobrol lah ya terkait dengan bagaimana sebenarnya wakaf khususnya saat ini di Indonesia. Fa'alaihi ila Ustadzina kiram, Ustadz Aris, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Mangga, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih Pak Dr. Misno yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kita sharing bersama ya terkait dengan pengelolaan wakaf yang kebetulan eh, sebentar Ya. yang kebetulan pada saat beberapa waktu lalu sempat Bisa kita dulu, sebentar dulu. berdiskusi ya dalam diskusi yang berkaitan dengan kolaborasi di PT KIS Jawa Barat atau se-Indonesia ya. Maka Mhm. ya ada mungkin beberapa hal yang menarik ya. Jadi saya banyak terinspirasi dari Pak Misno ini ya. Jadi mudah-mudahan produktivitasnya ikut tertular ya, baik dalam hal kepenulisan ataupun ya diskusi-diskusi yang seperti ini. Nah, maka di kesempatan malam hari ini ya, saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Ya intinya pada malam hari ini ya saya tidak dalam rangka menggurui Bapak Ibu ya, tapi ini sebatas sharing ya. Kebetulan eh, penelitian saya itu berkaitan dengan perwakafan. Makanya ketika ditanya mau tema apa nih untuk kita berbicara, nah makanya ya salah satunya adalah terkait dengan perwakafan. Ya karena satu ya kita bisa melihat tadi sudah di spill ya beberapa ayat, beberapa hadis oleh Pak Dr. Misno yang memungkinkan bagi umat Islam itu berpeluang untuk memperoleh kebaikan yang luar biasa. Ya, luar biasa apa dari aspek pahala dia sangat besar sekali, bahkan dampaknya ya yang dimaksud besar itu dampaknya. Nah, maka kalau kita melihat dari perspektif yang lebih luas, misalkan di Islam itu ada sebuah ibadah ya, amalia, ibadahnya itu berupa maliyah ya atau berupa harta yang kita ketahui bersama bahwa harta itu bagian dari sesuatu yang diinginkan ya, sesuatu yang dicintai oleh siapapun, bukan hanya oleh umat Islam ya. Bahkan kan di surat Ali Imran itu disebutkan an-nasi zuyyina lin-nasi ya. Jadi manusia secara keseluruhan menyukai harta. Makanya tadi ya disampaikan juga oleh Pak Dr. Misno ya menyepil salah satu ayat yang ada pada surat Ali Imran ayat 92 ya kalau nggak salah. Nah, lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Jadi bahwa menyedekahkan harta itu ya sejatinya sesuatu yang mungkin ya, sesuatu yang mungkin bagi kita keumuman umat ya, umat manusia sangat-sangat apa ya mungkin lebih eh, berat gitu kan dibandingkan dengan apa beribadah dengan jiwa ya atau beribadah dengan
yang lainnya. Makanya ayat tersebut kemudian menyampaikan tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna, ya, sehingga kita bisa menginfakkan atau bisa mensodakohkan harta sesuatu yang kita cintai. Nah, makanya tadi kalau misalkan kita ibaratkan manusia secara keseluruhan mencintai harta yang banyak kan, ya, mencintai sesuatu yang sifatnya syahwat, maka di sini ujiannya gitu kan. Ujiannya adalah bagaimana cara kita menggunakan, ya, memberdayakan harta itu bukan hanya sebatas pada penggunaan untuk pribadi, ya, tapi penggunaannya mungkin bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan oleh keseluruhan manusia, ya, terutama umat Islam. Nah, saya di sini mengutip beberapa, ya, terkait dengan pengertian. Nah, tadi salah satu hadis yang terkenal, ya, yang banyak dikutip untuk bisa mendeskripsikan terkait wakaf itu kan, ida matal insanu atau ida mata ibnu Adam in kotoa amaluhu. Apabila anak Adam meninggal, wafat, in kotoa amaluhu, maka seluruh amalnya itu akan terputus. Ila min salatin, kecuali tiga hal. Min sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin yad'ulahu. Ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka kemudian, ya, para ulama mengidentifikasi, ya, bahwa yang dimaksud dengan sodakoh jariah itu lebih dekat kepada wakaf yang sejak dari dulu, ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada keberadaannya, ya. Makanya wakaf itu sering kali diidentikan sebagai sodakotun jariyatun, yang dimana ketika aset atau wakaf itu, ketika harta itu diwakafkan, maka pahalanya bukan hanya mengalir kepada si muakif, ya, orang yang mewakafkan harta tersebut, tetapi juga manfaatnya akan terus dirasakan selama aset itu ada. Dan wakaf menjamin, ya, harus dijamin keberlangsungan atau keberlanjutan dari aset yang sudah diwakafkan tersebut, ya. Makanya di hadis Ibnu Umar itu kan disebutkan la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu, ya. Jangan pernah diperjualbelikan, jangan pernah dihibahkan, dan jangan pernah untuk diwariskan. Makanya pantas kan dari aspek kebahasaan, ya, kita mengambil eh, bahwa wakaf itu habs, ya, al-habs dan al-mamnu, man'u, ya. Habs itu menahan, ya. Atau dari aspek kebahasaan juga wakaf kan, kalau kita membaca Al-Quran kemudian menemukan kan ada tanda-tanda di mana kita harus berhenti, ya. Ada tanda-tanda baca seperti itu yang dikenal juga dengan istilah wakof gitu kan. Artinya ya bisa berhenti sejenak, bisa berhenti, ya, atau dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa dari aspek kebahasaan wakaf itu artinya kalau di sisi kepemilikan berarti harta itu berhenti dari kepemilikan individu sehingga dia kembali kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta-harta yang sudah diwakafkan, ya, kemudian statusnya sudah kembali kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi al-habs itu menahan, kemudian man'u itu mencegah, mencegah agar harta itu tidak seperti yang disampaikan. Jangan sampai diperjualbelikan, jangan sampai dihibahkan, dan jangan sampai untuk diwariskan kepada ahli waris. Makanya, ya, dalam dalam tata kelola ataupun dalam pengadministrasian, ya, pengadministrasian perwakafan itu kan luar biasa, ya.
Di kita mungkin ada yang dikenal dengan istilah AIW ya, Akta Ikrar Wakaf. Nah, yang di dalamnya itu bukan hanya sebatas serah terima aset ya, tapi ada pihak-pihak yang kemudian harus mengetahui bahwa harta tersebut benar-benar sudah diwakafkan, termasuk diantaranya ahli waris ya. Nah, yang menandatangani AIW itu termasuk diantaranya ahli waris. Nah, ini untuk mencegah adanya klaim dari ahli waris ya yang mungkin secara apa ya, secara historis mereka mengaku tidak pernah mendengar kedua orang tuanya atau misalkan saudaranya mewakafkan aset tersebut. Nah, itu terjadi baru saja tadi misalkan eh, saya ada pertemuan ya di sini di Banjar. Kebetulan kumpul-kumpul para ini di KUA ya, di kantor urusan agama yang kebetulan temanya terkait dengan itu. Nah, salah satu yang menjadi problem itu ada aset wakaf yang sudah bertahun-tahun lamanya ya, dan itu mungkin tidak diberdayakan. Nah, ketika mau dikelola, kemudian diklaim kembali oleh ahli warisnya ya, bahwa itu tidak pernah diwakafkan. Nah, yang salah satu kelemahannya ada pada bukti ya. Jadi bukti administrasinya yang tidak kuat. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Karena kalau dilihat dari apa namanya dari undang-undang perwakafan ya di kita di Indonesia itu masih mengakomodir adanya nazir perseorangan ya. Kalau di kita dulu kan gini, khususnya ya di kampung-kampung gitu, di kampung-kampung itu ada salah satu tokoh agama ya, misalkan, kemudian ada seorang agnia ya yang mewakafkan hanya sebatas antar personal saja biasanya seperti itu. Ya, terutama peruntukannya ya yang biasa digunakan di masyarakat kita itu apa untuk masjid, untuk madrasah atau untuk makam kan 3M itu biasanya dikenal ya. Masjid, madrasah dan makam gitu kan. Nah, biasanya nah itu yang ditemukan itu hanya sebatas serah terima dari pihak muwakif kepada nadir yang notabene itu adalah nadir perseorangan. Dari aspek legalitas mungkin ya, mungkin eh, sangat riskan ya kondisi seperti itu karena kan yang namanya kita sebagai manusia tidak tahu ya batas usia kita sampai kapan gitu kan. Terlebih misalkan dalam eh, apa ijab kabul wakafnya itu minim saksi juga ya. Nah, itu sehingga banyak menimbulkan persoalan yang seperti tadi ya. Jadi ahli waris masih mengklaim bahwa harta itu bukan bagian dari yang diwakafkan. Nah, makanya ini eh, diambil dari makna al-habs sama al-man'u itu ya diantaranya bagaimana harta itu dicegah untuk tidak bisa diambil dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain ya sehingga kekekalannya akan senantiasa terjaga. Nah, ini ada beberapa pengertian juga ya secara istilah ya mungkin Bapak Ibu bisa dibaca di sini. Ayat-ayatnya tadi sudah disampaikan juga ya. Yang paling terkenal itu hadis yang berkaitan dengan wakaf itu ini ya. Yang hadis di mana sahabat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan mengabarkan bahwa beliau itu memiliki harta ya yang di sana disebutkan ini asobtu ardon ya bi khaybarin lam usib malan qattun ya
angfusu indi. Jadi kata Umar bin Khattab bahwa harta yang dimiliki di Khaybar tersebut harta yang paling bagus ya. Nah, yang pernah dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab ya. Nah, itu kan tadi lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun ya. Jadi ini mungkin salah satu apa ya, salah satu ujian kan. Ujian dari Allah itu banyak bentuknya kan, di antaranya ujian kebaikan dan ujian keburukan. Nah, biasanya kalau orang banyak diberikan ujian kebaikan, itu tidak merasa bahwa kebaikan itu sebagai ujian gitu kan. Nah, rasa-rasanya kebaikan yang datang itu ya kebaikan-kebaikan saja, tidak tidak dijadikan sebagai ujian. Nah, termasuk diantaranya ketika kita mendapatkan ya harta ya, mendapatkan aset yang mungkin kalau sekarang itu satu lokasinya sangat strategis misalkan di jalan nasional atau di jalan di mana banyak orang berlalu lalang misalkan ya. Kemudian ketika dikalkulasi, wah ini harganya bisa angka miliaran gitu kan. Kalau harus saya wakafkan, sayang kan gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan kita bangun, kemudian itu bisa mendatangkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Nah, ini kondisinya kan persis dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab tersebut, ya. Bahwasannya beliau memiliki harta yang disebutkan lam usib malan qotun angfusu indi. Jadi harta itu memang harta yang terbaik yang pernah dimiliki. Nah, maka saran ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan kabar tersebut ya dari Umar bin Khattab, maka Rasul kemudian habasta asluha fatasoddaq tabiha ya. Engkau bisa saja menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan. Maka itulah yang kemudian ya sampai dengan saat ini dikenal dan bahkan apa ya mungkin sebagai salah satu ibadah ya yang tentunya ibadahnya luar biasa ya, banyak eh, apa namanya cobaan mungkin ya, ujian bagi kita untuk bisa mensedekahkan harta yang memang sangat disukai atau sangat dicintai. Nah, maka itu gambaran besarnya ya bahwa sepanjang sepanjang perjalanan sejarah umat Islam itu ya hampir semua aspek ya itu selalu berkaitan dengan ibadah ya. Termasuk misalkan ketika kita bersekolah nih ya. Saya kebetulan sekolah di pesantren Persatuan Islam Persis. Maka hampir bisa dipastikan semua aset yang dimiliki oleh pesantren itu basisnya wakaf ya. Dan kalaupun misalkan mengatasnamakan yayasan, biasanya juga itu sudah berstatus sebagai wakaf gitu kan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk misalkan yang paling terkenal di Indonesia ya, eh, Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur gitu kan. Itu sudah menjadi role model pengelolaan wakaf yang saat ini dianggap terbaik gitu kan. Bagaimana wakaf dikembangkan, dikelola, kemudian memberikan manfaat yang sangat luas, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang pemberdayaan masyarakat. Betapa banyak misalkan orang-orang yang eh, mendapatkan penghasilan tambahan ya dengan cara bekerja sama dalam berbagai sektor ya, termasuk di sektor pertanian misalkan, di sektor perkebunan, perikanan. Nah, rata-rata itu menggunakan aset wakaf ya. Nah, ini yang kemudian eh,
banyak orang yang tertarik ya untuk meneliti terkait dengan perwakafan tersebut di Indonesia itu. Apalagi kalau misalkan kita berkaca kepada kondisi apa yang paling terkenal itu di Mesir ya, di Al-Azhar, dan sampai saat ini itu ya konon katanya mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di sana tidak dibebankan biaya sama sekali. Nah, itu mengindikasikan bahwa ya wakaf itu memberikan dampak yang sangat luas buat masyarakat. Nah, kalau misalkan kita perbandingkan ya antara wakaf dengan zakat misalkan, kan dalam Islam filantropi itu satu, jis ya, zakat infak sodakoh, kemudian yang kedua wakaf. Kalau zakat infak sodakoh itu notabene lebih bersifat kepada pemenuhan yang sifatnya doruriyah gitu kan, lebih kepada aspek konsumtif ya, itu kalau zakat. Makanya peruntukannya jelaskan, diprioritaskan itu kepada fakir dan miskin. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Sementara wakaf itu sifatnya bukan pembiayaan konsumtif ya, tapi lebih kepada investasi. Tentunya investasi jangka panjang. Nah, ini yang tadi disebutkan sodakotun jariyatun itu ya konsepnya adalah investasi jangka panjang yang ketika asalnya atau ketika jumlah pertama yang diwakafkan itu hanya misalkan berapa apa namanya berapa meter persegi, kemudian kan terus berkembang. Karena dari apa? Dari hasil yang kemudian dihasilkan bertambah lagi gitu kan. Nah, itu yang apa namanya? Yang membedakan ya antara zakat, infak sodakoh dengan wakaf, sehingga dimensi wakaf itu nantinya akan sangat luas, bukan hanya pada eh, apa bukan hanya pada produktivitas, tapi termasuk membiayai hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kalau kita melihat kepada data, nih saya ambil data dari websitenya BWI ya. Kalau ada tanah wakaf, maka di BWI itu tercatat, saya yakin ini yang tercatat ya. Sisanya pasti akan sangat banyak sekali. Sebab di sini kan hitungannya hanya 440.512 lokasi ya. Saya yakin masih banyak sekali aset-aset tanah wakaf yang belum terlaporkan ke BWI ya. Nah, kondisi-kondisi itu misalkan tadi ada yang diserahkan ke personal ya, ke individu yang mungkin ya secara tata kelola atau secara pengadministrasian belum memahami betul bagaimana alur pengadministrasian perwakafan itu. Kemudian dari aspek luasnya, dari total 440.000 itu, luasnya ada sekitar 57.263 hektar ya. 72%-nya masjid dan musola, 14,5%-nya madrasah, 4,5%-nya makam, 9%-nya lain-lain. Nah, itu bisa bisa dilihat dari sana kan. 3 MI itu kan, masjid atau musola, madrasah, kemudian makam. Nah, kemudian di samping aset wakaf yang tidak bergerak ya. Nah, saat ini kan banyak berkembang. Ya, banyak sekali dikembangkan instrumen-instrumen wakaf, di antaranya wakaf uang. Tadi Pak Dr. Misno sudah menyampaikan beberapa instrumen. Ya, ada yang namanya CWLS, CWLD kan, Cash Wakaf Link Sukuk, ada Cash Wakaf Link Deposit. Ya, nah itu terus dikembangkan untuk apa? Di antaranya adalah untuk mensupport aset wakaf yang tidak bergerak itu, gitu kan. Jadi bukan untuk mendikotomikan wakaf uang dan wakaf tanah ya atau wakaf properti, tetapi wakaf uang itu sejatinya
untuk mensupport aset-aset wakaf yang belum diproduktifkan ya. Nah, kemudian kalau dari secara jumlah lembaga apa namanya lembaga wakaf, nah ini mah BWI saja ya. Banyak yang belum disampaikan di sini ya. Jadi ada misalkan saja di Undang-Undang Perwakafan itu satu, nadir itu bisa berbentuk perseorangan, yang kedua bisa berbentuk organisasi ya. Nah, organisasi seperti Persatuan Islam misalkan atau PUI, Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, tentunya itu semua aset-aset yang dimiliki saya yakin basisnya adalah basis wakaf gitu kan. Nah, itu yang kata saya ya. Jadi mungkin saja jumlah dari 445.000 itu akan lebih ya, akan lebih dari 440.000 itu. Pasalnya ya akan sangat banyak sekali aset-aset wakaf yang belum terdokumentasikan atau belum terlaporkan ke BWI. Nah, ini misalkan problem yang banyak dihadapi ya. Di antaranya misalkan tadi basisnya basis masjid ya. Jadi masjid itu di Indonesia ada sekitar 741.000, 742 ribuan ya di tahun 2022. Saat ini mungkin bisa lebih ya, dan mayoritas semuanya statusnya adalah wakaf. Ya, meskipun diklaim misalkan sebagai masjid pribadi ya, tapi ketika sudah digunakan atau sudah dibangun dalam bentuk masjid, biasanya si individu ini ya, si orang ini kemudian mewakafkan eh, tanah dan bangunannya sebagai sarana ibadah ya. Kemudian nah, banyak persoalan juga ya, banyak problemnya. Problemnya apa? Ya, di antaranya misalkan disebutkan di kita masjid-masjid itu banyak yang tidak memiliki izin ya. Izinnya apa? Ya di antaranya adalah izin membangun kan IMB. Itu salah satu problem. Kemudian tadi karena banyaknya yang diserahkan kepada perseorangan ya, sehingga dokumentasi administrasi perwakafannya minim ya, AIW-nya tidak sampai diterbitkan oleh KUA misalkan, karena si nadir yang mendapatkan titipan amanah wakaf itu ngertinya hanya ngelola masjidnya saja gitu kan, sementara administrasinya tidak sampai diurus, apalagi pada tahap sertifikat. Nah, makanya sekarang ya kalau kita lihat di apa di itu ya di Kemenag ada program, di antaranya programnya ada pensertifikasian aset-aset wakaf yang digunakan untuk masjid ya, karena memang Kemenag menyadari betul bahwa masjid di Indonesia masih banyak yang belum tersertifikasi wakaf gitu. Nah, kemudian nah ini beberapa problemnya ya, problem yang dihadapi saat ini. Tadi misalkan kalau wakif itu baru menyerahkan kepada nadir perseorangan, ya saya yakin motivasi untuk berwakafnya tinggi, tetapi tingkat literasi terkait wakafnya masih minim, ya. Karena apa? Ya sejatinya mereka hanya sebatas keinginan kuat untuk mendapatkan sodakotun jariyatun tadi, ya. Hanya sebatas ingin mendapatkan sedekah jariyah saja. Nah, sementara nah ini yang menjadi tantangan kita kan, literasi terkait dengan perwakafan ya terutama di kalangan umat Islam itu sendiri masih sangat minim ya. Karena yang memang dikenal oleh umat Islam ya kalau tidak madrasah, kalau tidak masjid ya makam gitu. Nah, maka kalau misalkan sekarang banyak yayasan-yayasan yang atau nadir-nadir yang sudah profesional gitu, yang jumlahnya
mungkin di Indonesia sudah hampir ratusan ya yang mengelola perwakafan. Ya saya yakin mungkin ke depannya mudah-mudahan itu literasi perwakafan di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, kemudian ini tadi permasalahan benda wakaf diantaranya tidak tersertifikasi. Ya, kemudian, nah ini nih tantangan untuk pensertifikasiannya ini yang mungkin ya secara apa ya panjang sekali gitu kan, panjang sekali. Ya, diantaranya ketika proses pengajuan ke BPN kan, Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini yang agak lama itu di BPN-nya. Kalau AIW mungkin apa ya yang pernah saya alami tidak begitu lama kalau AIW karena apa? Ya karena hanya menghadirkan antara wakif ya kemudian nadir, saksi-saksi dan itu dilakukan di hadapan pejabat pembuat AIW ya, pejabat PPAIW yang ada di KUA. Nah, ketika dari itu kemudian nah ini proses pensertifikasiannya ya. Jadi ketika si Nadir ini memproses sampai AIW, ya itu biasanya masih banyak yang terkendala ketika akan mengurus ke BPN. Karena kan satu yang kita ketahui misalkan ada ketetapan biaya pengukuran gitu kan. Apalagi kalau misalkan Nadirnya perseorangan untuk mengukur apa namanya untuk mengukur tanah misalkan ya. Nah, itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan mungkin nadir keterbatasan, apalagi yang perseorangan. Nah, terlebih ketika sudah masuk, nah itu prosesnya lumayan lama, ya, lumayan lama. Nah, saya ada beberapa di sini kebetulan ada beberapa aset yang diwakafkan, ada dua yang sudah keluar sertifikatnya, dan satu yang masih proses. Nah, itu kurang lebih ya durasi waktunya di atas 6 bulanan ya, yang dua itu. Jadi memang lumayan agak panjang ya. Terus Nadir ya. Nadir yang rata-rata mungkin masih dilakukan secara perseorangan kemudian nah tadi kondisinya banyak yang diturunkan secara turun-temurun gitu kan. Bahkan kalau yang tidak terkodifikasikan apa bukti-buktinya bisa jadi kalau itu hanya sebatas tanah ya yang belum diapa-apakan mungkin akan sangat berpotensi itu diklaim sebagai harta waris mungkin kan. Nah, banyak kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian kompetensinya ya. Nah, saat ini mungkin BWI sedang gencar-gencarnya untuk pensertifikasian para nadir ya, profesional. Nah, jadi kemarin saya dalam satu acara bertemu dengan Pak Henry Tanjung ya di UIK. Nah, ketika saya kan beliau menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan ini WCP ya, Wakaf Core Principle yang diteliti pada nadir-nadir ya, yang notabene itu adalah nadir-nadir basisnya basis yayasan ya, yang dianggap sudah profesional ya. Nah, ketika saya tanya, Pak, nampaknya dari sekian sampel yang ada ini tidak ada ya yang wakaf itu dikelola oleh ormas gitu kan, ormas Islam terutama. Nah, pertanyaan apa? Jawaban beliau ya karena ormas itu core apa ya? Mungkin fokus ya, fokus pengelolaannya bukan di produktivitas wakaf secara nilai ekonomis katanya. Jadi mereka tidak fokus ke sana. Jadi fokusnya ke 3M tadi ya. Ditambah P, pesantren ya. Madrasah atau pesantren. Nah, sehingga ini yang mungkin ke depannya ya kalau perlu ya meningkatkan profesionalisme nadir ya melalui sertifikasi. Nah, kemudian mauquf alaih ya. Mauquf alaih itu penerima manfaat dari
wakaf, dari hasil wakaf yang mungkin kalau itu produktif ya, biasanya dia hanya bisa memberdayakan beberapa orang saja dalam satu daerah. Misalnya kalau pertanian, ya paling yang menggarap cuma satu atau dua orang saja gitu kan, atau lain-lainnya seperti itu. Nah, ini diantaranya ya, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menurut saya banyak sekali masih ditemukan di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, ke depan ini banyak sekali sebetulnya program yang dijalankan oleh BWI Badan Wakaf Indonesia ini untuk bisa meningkatkan profesionalisme nadir, kemudian meningkatkan jumlah dari wakaf uang itu sendiri yang melalui berbagai instrumen yang dicanangkan. Kemudian ada juga tuh BWI beberapa waktu lalu meluncurkan adanya marketplace wakaf ya, di mana mempertemukan antara entitas bisnis ya yang memiliki prospek bisnis yang bagus dengan aset-aset wakaf yang belum produktif gitu kan. Saya masih mempelajari itu marketplace itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas wakaf di Indonesia. Nah, saya kira itu Pak Dr. Wisno ya yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik saja untuk kita berdiskusi. Ya, mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian juga ya saya rasa perlu sekali untuk menambahkan karena sa- sama ya kita juga masih banyak harus belajar untuk bisa terus berkontribusi ya terhadap agama kita dalam berbagai aspek, terutama di perwakafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ala muhadaratihi Ustaz Kiram. Terima kasih Ustaz Eris Munandar ya. Luar biasa sekali ya Ibu Bapak sekalian teman-teman semuanya. Ini saya sapa dulu terima kasih yang sudah hadir nih ada Pak